Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Alveria dari kelas non reguler dengan nomor NPM 20220011012. Di video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang evaporasi. Apa itu proses evaporasi dan evaporator? Jadi evaporasi merupakan proses penguapan yang bertujuan memekatkan atau menaikkan konsentrasi larutan atau menghilangkan sebagian air dari larutan bahan cair dengan cara pemanasan. Sedangkan evaporator merupakan alat yang digunakan dalam proses evaporasi. Evaporator adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengubah sebagian atau keseluruhan sebuah pelarut dari sebuah larutan dari bentuk cair menjadi uap. Dalam evaporasi, sisa penguapan adalah zat cair, kadang-kadang viskos, dan dalam bentuk seperti padatan. Evaporasi itu berbeda dengan destilasi karena destilatnya tidak dilakukan proses pemisahan lagi menjadi fraksi-fraksi, sedangkan destilasi dipisahkan lagi. Tujuan evaporasi yaitu untuk memekatkan larutan sampel yang diinginkan. Sampelnya itu terdiri dari zat terlarut atau senyawa organik yang tak mudah menguap dan pelarut yang mudah menguap seperti MeOH, EaC, PE. Biasanya alat yang digunakan adalah rotary evaporator. Selanjutnya ada prinsip kerja evaporator, yaitu penurunan tekanan yang menyebabkan turunnya titik didih cairan. Keadaan vakum dihasilkan pompa air yang memindahkan uap terkondensasi dan mendinginkan di kondensor. Kondensasi berlangsung karena adanya air yang mendinginkan kondensor sampai ke bagian puncak. Selanjutnya, sampel yang akan ditingkatkan konsentrasinya bersirkulasi terus-menerus pada alat dalam upaya untuk memperoleh perpindahan atau pergerakan yang maksimal. Sirkulasi yang cepat akan mengurangi resiko terjadinya pengendapan pada permukaan tabung dan dengan cepat membebaskan gelembung-gelembung uap dari bahan cair selama dalam perjalanan melalui evaporator. Selanjutnya masih dengan prinsip kerja evaporator. Jadi panas yang dibutuhkan untuk penguapan cairan berasal dari pemanas senyawa yang di steam mengalami pengembunan atau evaporasi dan pendinginan atau kondensasi. Pada tabung steam yang telah diambil, panasnya itu disebut juga kondensat, kemudian pindah dari labu dasar dan ditarik melalui kondensor menuju pompa. Selanjutnya ada perpindahan panas evaporator. Alat penguapan diatur panasnya untuk pendidihan senyawa atau sampel yang berupa cairan. Panas yang dihasilkan dari sumber harus dapat mencapai suhu yang sesuai untuk menguapkan senyawa sampel. Dan yang terakhir, perputaran bahan cair di dalam alat penguapan merupakan hal yang penting sebab perputaran mempengaruhi laju pindah panas dan dengan perputaran bahan yang baik akan meningkatkan laju penguapan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses evaporasi. Yang pertama ada temperatur. Temperatur disesuaikan dengan bahan yang akan dievaporasi karena bahan yang tidak tahan suhu yang tinggi tentunya akan membentuk kerak pada kolom evaporator sehingga akan mempengaruhi perpindahan panas dari steam ke bahan tersebut. Selanjutnya ada tekanan. Tekanan mempengaruhi proses penguapan pelarut dan yang terakhir ada laju air pendingin atau kondensor. Berikut adalah contoh rangkaian dari evaporator dalam skala lab. Rangkaian alat rotary evaporator. Jadi setiap evaporator ini terdiri dari sebuah labu penguapan dan penampung destilat. Yang kedua ada suatu alat pindah panas atau heat exchanger. Kalau di sini nih ada heat mantle gitu. Yang ketiga ada sebuah kondensor. Dan yang terakhir alat untuk menjaga tekanan vakum. Nah, berikut adalah contoh evaporator dalam skala industri. Tipenya itu berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada evaporator sirkulasi alami atau paksa. Jadi evaporator sirkulasi alami bekerja dengan memanfaatkan sirkulasi yang terjadi akibat perbedaan densitas yang terjadi akibat pemanasan.
Sedangkan evaporator sirkulasi paksa untuk menghindari terjadinya sistem kering digunakan sirkulasi paksa, yaitu dengan menambahkan pompa untuk meningkatkan tekanan dan sirkulasi sehingga pendidihan tidak terjadi. Jadi untuk membedakan evaporator sirkulasi alami atau sirkulasi paksa itu terlihat dari adanya penambahan pompa vakum di rangkaian alatnya. Yang kedua ada multi efek evaporator. Prinsipnya menggunakan uap pada tahap untuk dipakai pada tahap berikutnya. Jadi semakin banyak tahapan maka semakin rendah konsumsi energinya. Ada dua tipe aliran, yaitu aliran maju di mana larutan masuk dari tahap paling panas ke yang lebih rendah, dan aliran mundur yang merupakan kebalikan dari aliran maju. Berikut adalah gambar contoh dari multi efek evaporator di mana larutan yang ingin diuapkan masuk ke evaporator 1, kemudian lanjut ke evaporator 2, ketiga, dan seterusnya sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang ketiga ada horizontal tube evaporator, dan yang keempat ada vertical tube evaporator. Sirkulasi alami dari cairan dipanaskan dapat dibuat untuk memberikan transfer panas yang baik. Nah, yang membedakan dari horizontal tube evaporator dan vertical tube evaporator itu terletak dari susunan alatnya itu. Untuk horizontal, dia rangkaian alatnya dipasang secara horizontal, dan untuk yang vertikal dia disusun secara vertikal. Yang kelima ada plate evaporator. Dia itu mempunyai luas permukaan yang besar. Plate biasanya tidak rata dan ditopang oleh bingkai atau frame. Uap mengalir secara kokaren dan countercurrent terhadap larutan. Nah, berikut adalah contoh dari plate evaporator. Selanjutnya, pengaplikasian proses evaporasi penggunaan dalam industri. Yang pertama ada di industri makanan dan minuman, industri farmasi, yaitu tujuannya untuk menghilangkan pelarut dari bahan aktif obat untuk mendapatkan bentuk sediaan yang lebih padat dan stabil. Yang ketiga ada industri pulp dan kertas, digunakan dalam proses pemutihan pulp dan pemutihan bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan kertas. Dan yang terakhir di industri petrokimia, tujuannya untuk memisahkan dan mengkonsentrasikan berbagai produk kimia dari campuran kompleks seperti pengolahan minyak bumi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa evaporasi merupakan suatu proses penguapan sebagian dari pelarut sehingga didapatkan larutan zat cair pekat yang konsentrasinya lebih tinggi. Tujuan dari evaporasi itu sendiri yaitu untuk memekatkan larutan yang terdiri dari zat terlarut yang tidak mudah menguap dan pelarut yang mudah menguap. Evaporator merupakan sebuah alat yang berfungsi mengubah sebagian atau keseluruhan sebuah pelarut dari sebuah larutan dari bentuk cair menjadi uap. Evaporator mempunyai dua prinsip dasar, yaitu untuk menukar panas dan untuk memisahkan uap yang terbentuk dari cairan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.